Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 261 malam. Sebelum masuk, Chu Chen dan 3 lainnya menyerahkan ponsel mereka. Dilarang membawa alat komunikasi di dalam Yongye. Akan ada juga orang yang berusaha sekuat tenaga memanfaatkan celah dan mengambil foto rahasia Yongye. Video pertarungan Ning Zimo yang dilihat Chu Chen juga diambil dari sudut rahasia. Kami sekarang datang ke area publik Yongye C. Area publik Yongye A dan area B masing-masing terletak di lantai pertama dan kedua gedung Guangming. Wanita Kiki mengetahui bahwa Chu Chen dan Song Yan mengunjungi Yongye untuk pertama kalinya. After Night juga banyak menjelaskan tentang beberapa masalah akal sehat tentang malam abadi. Pada saat yang sama, Kiki melirik Song Yan dengan rasa ingin tahu dari waktu ke waktu. Rasio pria dan wanita yang datang ke Yongye untuk bersenang-senang adalah 7:3. Pejabat Yongye akan memberikan setiap tamu yang datang ke Yongye dipasangkan dengan asisten cantik. Mata Chu Chen sudah tertuju pada arena terdekat. Kedua pria itu berduel di atas ring. Benturan antara tinju memberikan dampak visual yang sangat kuat kepada orang-orang, dan sorak-sorai terus terdengar dari sekeliling. Angka merah di satu sisi arena mewakili jumlah hadiah di arena ini. Pihak yang menang akan mendapatkan uang ini, dan Yongye akan memotong sebagian dari biaya penanganan. Kiki memperkenalkan, angka kuning mewakili bagian bawah dari arena ini. Pihak yang menang juga akan menerima sebagian dari jumlah taruhan. Tentu saja, detailnya berbeda untuk setiap pertandingan, jadi kontrak terperinci harus ditandatangani sebelum setiap pertandingan dimulai. Chu Chen menoleh dan melihat bahwa kumpulan hadiahnya adalah 50.000, tetapi jumlah taruhannya bisa mencapai 360.000. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Ini hanyalah salah satu pertarungan ring di area publik Yongye, dan terdapat perputaran taruhan yang tinggi. Kemudian, seluruh Yongye hanyalah mesin penghasil uang. Pantas saja Guangming Group hanyalah salah satu bos Yongye. Bahkan tidak ada satu keluarga pun yang bisa makan kue sebesar itu. Cara memasang taruhan tidak sekedar menang atau kalah, tapi juga berbagai cara lainnya. Misalnya siapa yang akan dipukul mukanya terlebih dahulu juga akan menjadi pilihan untuk bertaruh, dan peluangnya juga berbeda-beda. Tersenyum, tentu saja, orang yang paling diuntungkan adalah pemenang arena, dan kemenangan seringkali menghasilkan uang dalam jumlah besar. Hal ini juga yang menarik para petinju ke sasana tinju bawah tanah seperti Yongye. Menangkan permainan dan menjadi kaya, ini seperti kamar 661 di malam hari. Jumlah akumulasi hadiah sudah melebihi puluhan juta. Siapapun yang bisa mengalahkan jawaban akan mendapatkan setidaknya puluhan juta dolar. Mata wanita Kiki bersinar. Saya tidak tahu apakah itu karena nama jawabannya atau karena jumlah uang yang sangat besar hingga puluhan ribu. Pertarungan di atas ring dengan cepat diputuskan, dan sorak-sorai serta teriakan gila terdengar dari segala arah, menarik banyak orang untuk menonton. Sangat mudah untuk memutarbalikkan jiwa seseorang di tempat seperti ini. Song Yan tiba-tiba menghela nafas. Dia melihat seorang pria yang lembut dan anggun dalam setelan jas. Wajah dan ekspresinya berubah seiring dengan perubahan pada cincin itu. Terkadang bahagia, terkadang galak dalam pertarungan tersebut.
Dia bahkan menamparkan teman wanita di sebelahnya dengan keras dan mengumpat. Song Yan melihat bahwa pria ini tampak familiar pada awalnya, dan dia segera mengenalinya. Dia adalah tokoh masyarakat terkenal di kawasan bisnis Yangcheng, tetapi orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak merasa aneh sama sekali ketika melihat pemandangan itu di depannya. Dalam lingkungan seperti itu, mudah untuk memancing iblis di dalam hati manusia. Chu Chen mengerti apa yang dimaksud Song Yan, menghela nafas, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ayo kembali ke kamar dan menunggu. Chu Chen tidak terlalu tertarik dengan tempat seperti itu. Saya tinggal di sini kurang dari 10 menit dan melihat banyak pemandangan yang tidak dapat saya lihat di luar. Kamar 661 di malam hari. Di tengah ruangan ada arena seluas sekitar 100 meter persegi, dengan lampu terang di atasnya. Terdapat beberapa tempat duduk di sekitarnya untuk penonton yang memasuki ruangan. Auditorium ini memiliki 2 lantai. Lantai bawah untuk penonton biasa, dan lantai 2 untuk kotak individu. Kiki berkata, penonton yang memasuki ruangan harus bertaruh lebih dari 10.000 yuan agar memenuhi syarat untuk memasuki ruangan, dan lantai tersebut, harga minimum untuk kotak itu adalah jumlah taruhannya adalah 500.000. Anda adalah penantangnya dan Anda dapat memiliki salah satu kotak itu secara gratis. Chu Chen melihat ke ruangan yang dirancang dengan penuh gaya dan tidak bisa tidak mengagumi hasil karya Yong Ye. Ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi, dengan lampu yang terfokus pada arena, memberikan rasa tertekan dan pada saat yang sama perasaan samar-samar tidak mampu menahan darahnya. Jam 3 sore, Yong Ye pergi ke bawah tanah menuju sasana tinju, dan radio tiba-tiba berdering. Selamat siang Bapak dan Ibu, kamar 661 akan dibuka setengah jam lagi. Kalau mau bertaruh silahkan. Audio milik Chu Chen dan yang lainnya juga mendengar siaran di dalam ruangan. Kali ini, tanpa menunggu penjelasan Kiki, Ning Zizu mengambil inisiatif dan berkata, kamar Yong Ye adalah tempat tinggal Master Ring. Begitu seseorang menantang, Yong Ye akan menyiarkan pemberitahuan 1 jam sebelumnya sebelum pertarungan ring. Siaran itu diulang 3 kali. Seluruh Yong Ye langsung terkejut. Y661, apa aku mendengarnya dengan benar? Seseorang menantang, jawaban itu lagi. Kemenangan beruntun terlama di malam abadi akan diperpanjang dengan 1 pertandingan lagi. Seorang analis yang berwenang telah lama menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tak terkalahkan bagi orang-orang di bawah usia 30 tahun. Arti dari penantang hanyalah menambahkan 100.000 yuan ke kumpulan hadiah kamar malam 661. Meskipun ini adalah pertarungan tanpa ketegangan tentang hasilnya, tapi ini juga merupakan pertarungan di mana kamu bisa menyaksikan jawaban Dewa Perang dengan mata kepalamu sendiri, jadi kamu tidak boleh melewatkannya. Setelah banyak orang bereaksi, mereka bergegas menuju kamar 661 pada malam hari. Lagi pula, ruangan ini memiliki tempat duduk terbatas. Sudah terlambat untuk pergi ke ruangan populer seperti Y661. Meskipun Anda ingin menginvestasikan 10.000 yuan untuk masuk. Liang Chuan adalah seorang pengusaha kecil di Yangcheng, dengan kekayaan bersih beberapa juta, dan hidupnya relatif nyaman.
Liang Chuan biasanya adalah penggemar tinju dan kungfu. Setelah secara tidak sengaja mengetahui keberadaan Yong Ye, sepertinya kotak Pandora telah terbuka di dalam hatinya. Liang Chuan akan mendatangi Yong Ye hampir sekali atau 2 kali seminggu, terkadang hanya untuk mengalaminya secara murni. Jika Anda melihat suasana Yong Ye, Anda juga akan mendapatkan sesuatu dengan menonton orang lain bertinju. Dia juga mendengar siarannya. Y661, Liang Chuan telah berhubungan dengan Yong Ye selama setengah tahun, tapi belum pernah mengetahui pembukaan Y661. Tentu saja, dia sangat penasaran dengan jawaban Dewa Perang legendaris di Y661. Taruhan minimum yang diperlukan untuk memasuki ruangan adalah 10.000. Liang Chuan ragu-ragu sejenak, lalu melangkah menuju Y661. Ada banyak orang seperti Liang Chuan di Yongye. Tak lama kemudian, kamar 661 diumumkan penuh. Sedangkan untuk kamar pribadi di lantai 2, hanya sedikit orang yang muncul. Sekitar 10 menit lagi, Yong Ye akan mengungkapkan metode taruhan kali ini. CK, aku tidak tahu bagaimana aku bisa memasang taruhan kali ini. Liang Chuan bertanya-tanya, apakah ada batasan untuk bertaruh di dalam ruangan? Pria itu melirik ke arah Liang Chuan, lalu tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu bahwa ketika Y661 dibuka, tidak akan pernah ada taruhan pada hasilnya. Karena jawabannya adalah kamu pasti menang. Bab 262, terjangkau pertarungan yang akan diputuskan bahkan sebelum dimulai. Liang Chuan tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin inilah jawabannya. Liang Chuan semakin penasaran dengan jawaban Dewa Perang yang tidak pernah kalah satu kali pun selama lebih dari 5 tahun ini. Saya tidak tahu siapa yang menantang. Jawaban hari ini. Mata pria itu tertuju pada layar besar di atas link. Ketika handicap diumumkan, informasi dari kedua belah pihak juga akan muncul di layar lebar. Kamar pribadi di lantai 2, Chu Chen dan yang lainnya sedang duduk di sofa, dan mereka dapat dengan jelas melihat situasi di arena melalui jendela kaca transparan. Ning Zizu melihat jam di dinding. Setengah jam lagi, pertarungan antara Chu Chen dan Ning Zimo akan segera dimulai. Selama lebih dari 5 tahun, Ning Zizu telah berusaha mencari banyak orang, tetapi tidak ada yang menjadi lawan Ning Zimo. Saat semakin dekat dengan dimulainya pertarungan ring, Ning Zizu merasakan perasaan yang semakin tertekan di hatinya. Ia takut kali ini harapannya akan sia-sia lagi. Pihak yang menantang harus memasuki arena 10 menit sebelum dimulainya pertarungan ring. Wanita Kiki berkata, jawaban telah berada di ruang VIP Yongye. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan penantang Anda untuk melakukannya. Tiba. Mendengar hal tersebut, beberapa orang terkejut. Saya penantangnya, jawab Chu Chen. Kiki tampak terkejut dan menatap Chu Chen. Beberapa orang yang hadir, apakah mereka Chu Chen, Ning Zizu, atau Song Yan? Menurut Kiki, semuanya adalah pria tampan dan cantik yang tidak memiliki kekuatan. Mereka pasti anak-anak dari keluarga kaya di suatu tempat ruang malam 661 setelah kumpulan hadiah. Undang para ahli untuk menantang.
Kiki sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa penantangnya adalah Chu Chen sendiri. Namun, dia memiliki profesionalisme yang baik dan ekspresinya dengan cepat kembali normal. Kecuali jika seorang pria muda dan berkuasa dengan bakat super muncul dan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Jawabannya adalah mitos yang diakui secara universal tentang tidak terkalahkan di arena ini. Dalam pandangan Kiki, Chu Chen jelas tidak. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di dalam ruangan. Beberapa orang menoleh. Di layar lebar, informasi penantang muncul. Penantang, jawabannya, usia 29. Waktu yang dihabiskan untuk menjaga ring, 5 tahun 9 bulan. Nama-nama semua orang yang dikalahkan oleh jawabannya juga tercantum di bawah ini. Mereka padat, termasuk banyak petinju muda yang sangat terkenal di dunia tinju bawah tanah. Aku penasaran, siapa yang berani menantang? Jawaban. Semua orang di kamar 661 pada malam hari menatap tajam ke layar lebar di atas ring. Segera, profil penantang muncul di layar. Penantang, Chu Chen. Usia, 23 tahun. Referensi, dikenal sebagai petinju Grandmaster termuda di Provinsi Guangdong. Ia pernah mengalahkan Huang Fu Heiyu, pemimpin aliansi Grandmaster 9 kota. Terjadi keributan, ini bukan karena rekor Chu Chen, tapi karena usianya. 23 tahun, Liang Chuan tercengang, penantang yang begitu muda. Anak bodoh lainnya, menurutmu apakah mudah untuk memenangkan kumpulan hadiah senilai puluhan juta? Pria di sebelahnya mencibir, benar saja, ini tantangan lain tanpa ekspektasi apapun. Grandmaster termuda, tidak pernah ada kekurangan petinju setingkat ini di Yongye Arena. Jadi bagaimana jika kita mengalahkan Huang Fu dan Yu? Setelah lebih dari 5 tahun berlatih di sasana tinju bawah tanah, jika kita ingin mengalahkan Huang Fu dan Yu, aku khawatir ini akan memakan waktu 5 langkah berturut-turut. Aku semakin penasaran dengan handicap apa yang akan ditawarkan Yongye kali ini. Chu Chen kalah dalam 1 menit. Di dalam kamar, Chu Chen melirik Ning Zizu. Ning Zizu berkata dengan cepat, "Saya mengirimkan informasinya. Yongye akan mengacu pada informasi dasar setiap penantang sebagai dasar pembukaan mereka." Chu Chen mengangguk. Dia tidak peduli tentang ini. Lagi pula, itu bukan rahasia. Menurutmu apa peluang Yongye bagiku untuk menang? Kata Chu Chen sambil tersenyum. Di sampingnya, Kiki terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sudah lama sekali sejak kamar 661 memiliki peluang menang atau kalah. Tidak akan ada makna misterius malam ini. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Mata Song Yan penuh kekhawatiran. Kegaduhan di luar kembali terdengar. Kiki melihat sekeliling dan benar-benar tercengang. Sebuah cacat muncul di layar. Berbagai cara memasang taruhan. Misalnya, berapa lama pertarungan antara kedua belah pihak akan berlangsung dalam 5 menit, 5 hingga 10 menit, 10 hingga 15 menit. Di antara mereka, hal yang paling mengejutkan adalah kali ini, Yongye benar-benar membuka handicap hasil. Chu Chen menang, dan membayar 50-1. Jawabannya menang, dan membayar 0,05-1. Luar biasa,
Kemunculan odd tertinggi dan odd terendah Yong Ye berarti meskipun Yong Ye tidak berpikir, Answer, akan kalah dalam pertandingan arena, Chu Chen masih memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan arena. Yong Ye sebenarnya sangat menghargai Chu Chen. Meskipun dia sedang duduk di kamar pribadi di lantai 2, diskusi di bawah begitu keras sehingga Chu Chen banyak mendengarnya. Kamu membayar 50 untuk satu. Apakah kamu pikir kamu meremehkanku? Chu Chen mengerutkan bibirnya. Terima kasih Yong Ye. Kiki melirik Chu Chen dan memperkenalkan, 50-1 adalah peluang tertinggi yang ditetapkan oleh Yong Ye. Artinya, kalau bisa lebih tinggi, mungkin seseorang akan diberi kompensasi 100. Chu Chen langsung mengerti maksud Kiki. Kiki sedikit malu. Pada saat yang sama, 0,05 adalah probabilitas terendah Yong Ye. Situasi ini seharusnya karena Yong Ye merasa akan ada ketidakpastian setelah mempelajari informasi Anda. Jadi dia memberikan hasilnya. Sebenarnya itu tidak berarti banyak, itu hanya mewakili sikap Yong Ye. Namun, bagi orang-orang yang hadir saat ini, Yong Ye sangat menghargai Chu Chen. Sudah lama sekali tidak ada yang menang atau kalah di game malam 661. 50-1. Liang Chuan menatap layar lebar, sedikit bersemangat. Seandainya Chu Chen menang, saya kebetulan bertaruh. Jumlah taruhan minimum di ruangan ini adalah 10.000 yuan, dan 50 kali lipatnya, 500.000. Kamu bermimpi. Pria di sebelahnya memutar matanya. Apakah menurutmu Yong Ye itu bodoh? Faktanya, hal semacam ini juga bisa dikatakan sebagai alat pancing, menggunakan peluang super tinggi untuk menarik orang yang memilikinya. Ide-ide yang luar biasa. Liang Chuan tersenyum dan berkata, aku hanya memberitahumu. Aku tidak sebodoh itu. Aku hanya melihat peluang dan membuat taruhan. Saudaraku, mana yang lebih kamu optimis? Pria itu merenung sejenak, menyusun strategi, dan berkata dengan percaya diri, hancurkan, jawab, dengan keras dan akhiri pertempuran dalam 5 menit, dengan mempertimbangkan bahwa pertempuran akan berakhir dalam 5 hingga 10 menit. Meskipun kemungkinannya tidak besar, Anda akan melakukannya pasti menang. Liang Chuan mengangguk, terima kasih atas nasihatmu. Saudaraku, aku akan mengikutimu. Bersambung.